Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua yang ada di rumah ataupun dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel YouTube saya, sekaligus video pertama kali saya. Nah, buat teman-teman yang ada di rumah, gimana nih keadaannya sekarang, kabarnya sekarang gitu kan? Tetap jaga kesehatan ya pastinya. Apalagi sekarang kita udah, alhamdulillahnya ya, kita udah mendengarkan banyak berita tentang kayak kasus pandemi sudah mulai menurun dan kita sudah diperbolehkan untuk beraktivitas normal kembali gitu. Ya alhamdulillah, ini juga berkat doa dari teman-teman semua gitu. Nah, video pertama kali ini saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu siapa sih saya gitu kan. Kenapa tiba-tiba bikin video gitu. Nah, saya sendiri namanya Teguh Taryono. Saya mahasiswa di salah satu politeknik ada di Indonesia. Asal saya dari Jawa Tengah, namun saya kuliah di luar Jawa Tengah. Jadi saya itu mahasiswa perantau. Siapa nih teman-teman yang ada di rumah yang juga sama seperti saya sebagai mahasiswa perantau gitu. Nah sekarang kita nggak akan membahas tentang mahasiswa perantau, tapi kita akan membahas tentang mahasiswa akhir gitu. Nah, kebetulan saya sendiri itu mahasiswa akhir di salah satu politeknik yang ada di Indonesia. Saya sudah berada di semester 5 menuju semester 6 lah ya, sebentar lagi. Dan saya mengambil diploma 3 atau D3. Sehingga sekarang ini saya sudah berada di penghujung semester atau semester akhir. Nah, buat teman-teman yang ada di rumah, kalian semua entah punya saudara atau punya teman yang juga sama merupakan mahasiswa akhir, atau bahkan dari kalian sendiri atau doi kalian mahasiswa semester akhir, pasti kalian sudah tidak heran ya, dari beberapa dari mereka merasakan kayak frustasi lah, kayak stres, terus banyak tekanan gitu kan. Ya itu udah wajar sih teman-teman, karena saya sendiri juga merasakan stres dan banyak tekanan gitu. Namun di satu sisi juga saya alhamdulillahnya mendapat dukungan dan support dari banyak pihak gitu. Banyak teman-teman saya atau keluarga saya yang mensupport, sehingga alhamdulillah saya masih berada kokoh menjadi mahasiswa sampai sekarang gitu. Nah, mengenai keresahan dari mahasiswa semester akhir, sebenarnya di sini saya ingin berbagi tips dan trik juga gitu. Nah, sebenarnya topik yang akan saya bawa pada video kali ini itu merupakan topik yang diusulkan oleh dosen saya sendiri, dosen di salah satu politeknik saya gitu kan, politeknik yang saya tempuh. Beliau merupakan dosen yang sangat luar biasa dan beliau itu tidak pelit untuk berbagi ilmu, sehingga itu memotivasi saya untuk berbagi ilmu dengan teman-teman semuanya. Baik, buat teman-teman yang ada di rumah, kira-kira apa aja sih tips dan trik biar kita sukses di AIS tadi gitu ya. Ayo kita mulai bahas pada pembahasan pertama. Nah, yang pertama kali bisa kalian lakukan adalah fokus. Nah, buat mahasiswa semester akhir, khususnya semester akhir lah ya, buat semua mahasiswa khususnya semester akhir, kita semua pasti harus mempunyai fokus gitu ya, fokus utama gitu. Fokus kita kira-kira mau mengedepankan yang apa sih gitu ya. Nah, di sini saya ingin membagikan buat teman-teman semua, kita harus berfokus pada satu hal yang kiranya dia genting dan penting. Jadi apa sih yang banget yang kita harus lakukan gitu kan. Itu kan penting dan genting gitu kan, sehingga kita harus melakukan hal tersebut gitu. Habis itu kita fokusin, baru dapat fokusin ke hal yang lain gitu setelah kita fokus pada satu hal tersebut. Tapi buat teman-teman semua, jangan sampai memecahkan fokusnya gitu. Jangan sampai teman-teman semua nih membagi fokus, sehingga itu bisa menyebabkan kalian berantakan fokusnya, ataupun kegiatan yang akan kalian lakukan itu tidak ada yang beres ataupun berantakan gitu. Itu kan bakalan rugi buat teman-teman semua juga gitu ya. Nah, fokus kali ini itu bisa saya ibaratkan seperti saya khususnya
saya kan udah berada di mahasiswa akhir, sehingga saya itu harus berfokus pada pengerjaan TA ataupun magang gitu kan. Nah, di situ teman-teman bisa fokus nih kayak ketujuan hal tersebut gitu kan. Misal kayak saya, wah berarti saya harus fokus TA, saya harus fokus ngerjain TA, saya harus fokus terhadap magang kan. Itu kan merupakan hal yang penting dan penting buat saya gitu kan, sehingga kalau misal kegiatan tersebut udah kelar baru bisa menjalankan yang lain, itu lebih baik gitu ya. Tapi kalau misal dari teman-teman emang udah biasa multitasking gitu kan, udah biasa mengerjakan berbanyak hal dalam satu waktu, ya nggak masalah sih. Cuma dari teman-teman juga harus tetap memprioritaskan mana yang teman-teman harus prioritaskan gitu kan. Kemudian fokus yang saya maksud juga itu adalah fokus kepada tujuan teman-teman, tujuan hidup teman-teman. Nah, misalkan juga bisa diibaratkan teman-teman habis lulus nih, pengen kerja gitu kan, pengen kerja atau pengen bangun usaha. Nah, teman-teman mulai sekarang tuh harus fokus mengenai hal tersebut, kayak nyari tahu berbagai tipsnya buat membangun usaha atau berbagai tips biar bisa diterima kerja gitu kan. Sehingga buat kedepannya teman-teman pasti goal tersebut itu udah teman-teman dapatin gitu, teman-teman rasakan gitu. Itu mengenai fokus. Kemudian kita akan ke pembahasan selanjutnya, pembahasan kedua. Nah, buat pembahasan kedua pada kali ini saya itu ingin membagikan tips mengenai perencanaan. Jadi teman-teman semua nih, khususnya mahasiswa semester akhir, harus punya rencana gitu, rencana plan kedepannya mau dibawa kemana nih kehidupan saya gitu, mau dibawa mana nih kehidupan kita gitu kan, mau dibawa kemana kehidupan teman-teman sekalian gitu. Nah, di sini saya mengusulkan buat teman-teman semua itu mempunyai dua plan ataupun dua rencana, yaitu rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu dari jangka pendek. Nah, jangka pendek itu seperti apa sih gitu ya? Jangka pendek itu bisa teman ibaratkan seperti teman-teman membuat plan atau membuat rencana 1 minggu ke depan ataupun 1 bulan ke depan, kira-kira teman-teman bakal ngelakuin aktivitas apa aja gitu, bakal ngelakuin kegiatan apa aja gitu, sehingga nanti dalam waktu seminggu ataupun sebulan yang teman-teman udah rencanakan, teman-teman udah nggak bingung nih kegiatan apa aja yang bakal dilakukan gitu kan, sehingga teman-teman gak bakal ngerasa gabut dan bakal ngerasa produktif gitu kan, sehingga kerjaan banyaknya yang ke-handle dan usaha dari teman-teman akan membawakan hasil pada akhirnya gitu, teman-teman juga bakal sukses gitu kan. Nah, itu mengenai rencana jangka pendek. Nah, sekarang saya ingin membahas tentang rencana jangka panjang. Nah, buat teman-teman semua juga harus memiliki rencana jangka panjang. Kenapa demikian? Karena seseorang yang tidak mempunyai rencana atau tidak mempunyai plan kehidupan gitu ya, kegiatan gitu, pasti dia bakal ngerasa gabut dan kayak menurut saya nih, mohon maaf, bakal merasa kayak sia-sia banget gitu loh waktunya, karena diisi dengan hal-hal yang tidak produktif dan tidak bermanfaat gitu buat masa depan kalian semua. Nah, buat rencana jangka panjang itu teman-teman bisa realisasikan berupa kayak tujuan teman-teman 1 tahun ke depan atau rencana teman-teman 1 tahun ke depan gitu. Kira-kira teman-teman tuh bakal ngelakuin apa sih gitu kan. Kayak misal saya sendiri kayak buat 1 tahun ke depan ataupun jangka panjangnya gitu ya, jangka panjangnya saya pengen menjadi mahasiswa terbaik ataupun mahasiswa dengan akademik yang baik gitu kan, ataupun memiliki keahlian suatu software atau suatu aplikasi gitu ya. Dalam masa kita berproses menuju goal tersebut itu kan panjang, dan teman-teman sudah harus menyusun seperti 1 bulan nih saya udah harus bisa ini, 1 bulan kemudian saya harus bisa ini, 1 bulan kemudian saya harus bisa ini, sehingga kemampuan dan keahlian teman-teman juga bakalan meningkat dan bakalan berkembang gitu. Jadi teman-teman bakalan mempunyai
banyak keahlian, dan buat kedepannya itu udah nggak bingung dan insya Allah bakal sukses di akhirnya gitu kan. Itu mengenai perencanaan. Sekarang kita menuju ke yang ketiga. Pembahasan yang ketiga pada kali ini yaitu adalah dari saya sendiri menyarankan untuk dari teman-teman itu giat usahanya gitu, usahanya giat, dan kalau bisa itu jangan mager. Saya mengalami sendiri untuk mahasiswa khususnya, pasti kebanyakan dari kalian itu masalah utamanya adalah mager, males gerak. Nah, di sini saya membagikan gimana sih caranya biar teman-teman semua itu giat gitu ya. Pasti kebanyakan dari kalian itu mager itu karena yang pertama itu adalah tidak sesuai passion, ataupun teman-teman semua itu merasa kayak wah ini bukan passion saya. Jadi itu mengakibatkan teman-teman seperti saya males dah ngerjain itu, saya lagi nge-mood gitu kan. Nah itu alasan pertama dan alasan klasik banget itu adalah tidak sesuai passion. Nah di sini sebenarnya saya membagikan tips apapun kegiatannya, apapun aktivitas yang bakal kita lakukan, dan setelah kita diberi tanggung jawab kita harus melaksanakannya. Kenapa? Walaupun itu bukan passion kita, sebisa mungkin kita itu belajar hal baru ataupun kita belajar kegiatan baru, sehingga nanti buat kedepannya teman-teman bisa terbiasa gitu. Yang mungkin dari bukan passionnya, nanti lama-lama karena teman-teman itu belajar terus, lama-lama kalian akan menjadi passionnya gitu, akan menjadi keahliannya. Nah itu salah satu tips dari saya gitu kan, buat usaha ataupun giat dan anti magernya teman-teman gitu. Dan yang kedua, otomatis berusaha untuk mencintai kegiatan tersebut gitu. Jangan sampai teman-teman nggak rela, nggak ikhlas buat ngejalanin aktivitas tersebut gitu kan. Dan bagaimanapun juga apabila aktivitas kita jalankan dengan ikhlas, pasti akan terasa lebih ringan juga, dan semoga dilancarkan gitu kan sama yang Maha Kuasa, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Nah terus yang ketiga juga, apabila ada kesusahan ataupun teman-teman merasa capek banget gitu kan dalam berusaha ataupun dalam kegiatan anti magernya itu, teman-teman dapat mengambil waktu sedikit untuk beristirahat, untuk mencari hiburan gitu, biar teman-teman juga tetap tidak stres dan tidak merasa terbebani gitu kan. Itu tips ketiga dari saya. Nah sekarang kita ke tips keempat. Kira-kira apa sih tips keempat dari kiat sukses di akhir study gitu kan. Nah kiat sukses di akhir study yang keempat itu adalah kita membangun relasi. Nah kenapa sih kita butuh relasi? Kita tidak jauh-jauh, manusia adalah makhluk sosial dan kita tidak bisa hidup sendiri. Maksudnya kita pasti membutuhkan orang lain untuk berinteraksi ataupun melakukan kegiatan gitu kan. Nah di sini baik, tips keempat dari saya. Kira-kira apa sih tips keempat agar kita bisa mendapatkan hal sukses di kemudian hari gitu kan. Nah tips keempat yang saya rekomendasikan adalah membangun relasi atau hubungan yang baik dengan yang lain gitu. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri. Pasti kita akan membutuhkan bantuan dari orang lain ataupun sekedar kita sharing dengan yang lain gitu kan. Nah relasi di sini itu akan bermanfaat buat teman-teman semua. Pasti apabila kita mau relasi yang baik, maka timbal baliknya atau feedback dari mereka juga akan memperlakukan kita dengan baik juga gitu. Nah membangun relasi juga berfungsi untuk mahasiswa akhir ataupun buat teman-teman yang sedang menempuh akhir studi gitu kan. Ya kita tidak munafik juga, membangun relasi yang baik juga dari situ kita akan mendapatkan ilmu yang baru, ataupun kita mendapatkan pengalaman baru, ataupun kita bisa mendapatkan pengalaman dari mereka, ataupun bahkan kita juga bisa mendapatkan tips dan trik untuk membangun usaha ataupun mendapatkan pekerjaan dari relasi yang baik itu gitu kan. Nah hubungan relasi juga dibutuhkan buat teman-teman biar teman-teman nih sekiranya banyak pikiran ataupun stres gitu kan, teman-teman dapat sharing-sharing gitu dengan teman yang lain gitu kan. Itu kan pasti harus dimulai dengan relasi atau hubungan yang baik gitu ya. Kalau misal teman tidak mempunyai hubungan atau relasi yang baik, ya pasti dari teman-teman semua juga pasti
nggak bakal berani gitu kan untuk sharing ataupun berkomunikasi dengan yang lainnya gitu. Itu tips keempat. Nah, kita beranjak ke tips kelima. Nah, tips kelima, apa sih tips kelima dari saya gitu kan? Tips kelima biar sukses di akhir studi gitu kan. Nah, tips kelima yang saya rekomendasikan ataupun yang saya usulkan adalah doa. Doa itu udah sangat penting sekali dan umum banget buat teman-teman semuanya. Tanpa doa kita melakukan usaha juga merupakan hal yang sia-sia. Usaha tanpa doa hal yang sia-sia, doa tanpa usaha juga hal yang sia-sia gitu kan. Ya itu udah otomatis ya, teman-teman semua juga apabila sudah berusaha semaksimal mungkin namun hasilnya belum memuaskan, ya mungkin doa dari teman-teman belum kencang ataupun teman-teman masih lalai dalam beribadah ataupun dalam berdoa gitu. Nah, doa di sini teman-teman ya berdoa buat rencananya ke depan mau bagaimana, doa buat ke depannya gimana, terus doa agar diberi kelancaran dalam melakukan kegiatan gitu kan. Nah, berhubung di sini saya seorang muslim, mohon maaf buat teman-teman yang nonis, saya merekomendasikan buat teman-teman semua itu ya berdoa kepada Allah udah pasti ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa juga dari teman-teman meminta restu dan doa dari orang tua gitu kan, karena ya seperti yang orang muslim tahu ridho orang tua adalah ridho ilahi gitu kan. Nah ya di situ kita meminta doa dari orang tua ataupun dari kerabat kita ataupun dari saudara-saudara kita, teman-teman kita semua gitu kan. Ya insya Allah dari doa tersebut bisa membawa kita ke depannya kehidupan yang lebih baik gitu kan. Nah saya merasakan sendiri doa dari orang tua terutama ibu ya itu udah benar-benar mustajab banget, kayak di persenan buat dikabulkannya itu gede banget doa dari mereka gitu. Ya saya udah merasakan sendiri doa dari mereka benar-benar manjur dan ya alhamdulillah gitu kan. Nah mungkin buat teman-teman yang mohon maaf udah kehilangan orang tua terutama jangan berkecil hati juga ya, masih banyak kerabat-kerabat yang lain atau saudara-saudara yang lain ataupun dari teman-teman yang lain juga ya, teman-teman minta doanya gitu kan dari mereka biar kegiatan atau aktivitas atau rencana dari teman-teman semua itu dapat terwujud, dapat dilancarkan dengan baik gitu kan. Nah tak lupa juga sini saya sebagai orang muslim ya otomatis sholat 5 waktu itu udah hal kewajiban bagi seorang muslim gitu kan. Dengan sholat 5 waktu dan kalau bisa sunnahnya juga dijalankan, terutama sholat duha dan sholat tahajud ya. Sholat duha itu seperti yang kita tahu manfaatnya banyak sekali, terutama untuk membuka pintu rezeki kita ya. Jadi insya Allah kedepannya dengan sholat tahajud mungkin dengan sholat duha teman-teman rezekinya dilancarkan gitu. Nah yang kedua itu adalah sholat tahajud. Nah di sini sholat tahajud sendiri itu sama seperti sholat duha, banyak banget manfaatnya buat teman-teman semua, buat kita juga sebagai umat muslim ya, banyak banget manfaatnya, benar-benar luar biasa sekali. Mungkin di situ teman-teman bisa meminta doa ataupun meminta petunjuk atau kedepannya supaya diberi kelancaran dan kesehatan gitu, dan rezeki yang dilancarkan gitu, dan yang berkah gitu. Oke baik, mungkin buat yang mohon maaf buat yang non-nis ataupun di luar Islam yang menyesuaikan ibadahnya, kalian juga pasti punya ibadah masing-masing gitu kan. Nah baik, closing ya. Oke baik sekarang oke baik, itu tadi 5 tips dari saya mengenai kiat sukses di akhir tadi. Mungkin buat teman-teman yang udah nonton video ini mungkin mendapat sedikit harapan atau mendapat sedikit pencerahan gitu kan ya, semoga gitu dari video saya pada kali ini gitu. Nah buat teman-teman semua jangan lupa share, like, and comment
like and comment, apa ya, share buat ke teman-teman yang lain gitu kan. Siapa tahu dari teman-teman punya apa, saudara atau doi atau teman-teman yang di akhir studi gitu kan, ataupun ya semoga video kali ini juga dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya gitu. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sharing pada video kali ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan lainnya yang baik saya lakukan sengaja maupun tidak sengaja. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, apalagi ya, udah ya itu aja. Akhir kata, wassalamualaikum. Apalagi ya, udah itu aja kali ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, like and comment, dan jangan lupa tunggu video saya selanjutnya. Bye bye. Masuk.